Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku rela tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang terutama dalam kehidupan kami.
Biarkan mulut kami terus menyembah Engkau Tuhan. Biarkan hati kami, pikiran kami terus tertuju kepada Engkau Bapa. Dan kita mau sama-sama nyatakan, ku sembah Engkau, Allah perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Kau Tuhan, sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu. Dengan sorak satu nama Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Haleluya, kita mau sama-sama menerima sukacita yang melimpah dari Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan kita yang terbaik, pujian kita yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Sebab hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dari katakan, dari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Kita bersama-sama menerima anggur baru hanya dari Tuhan. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dari katakan, dari bersorak bagi Dia. Katakan, hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Bersama-sama dengan iman katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita boleh menerima sukacita yang dari surga. Dan tentunya pada hari ini kita mau bersama-sama lebih lagi masuk ke hadirat Tuhan yang kudus. Sebab Allah kita, Allah yang kudus, Dia yang suci. Kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Yesus, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk
hadirat kemuliaan yang kudus dalam hidup kami ya Bapa. Khususnya pada pagi hari ini, di dalam ibadah kami, mari Bapa terus nyatakan lawatan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu bekerja dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, hadirat-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini bersama-sama kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami, bahkan kami menyerahkan hidup kami di bawah terang kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu memulihkan hidup kami, membawa kami ke dalam rencana dan kehendak-Mu. Limpahkanlah hikmat-Mu, urapan-Mu kepada kami semuanya, agar pagi hari ini kami bersama-sama mengerti akan firman-Mu. Dan dengan kuat kuasa-Mu kami akan bersama-sama bergerak untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan, berkata bersama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini bersama-sama kita boleh kembali beribadah, memuji, menyembah, meninggikan Tuhan Allah kita yang hidup, yang selalu bekerja dalam kehidupan kita. Karena Yesus Tuhan Allah kita, Dia selalu bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Inilah firman Tuhan yang pagi hari ini bersama-sama akan kita renungkan, kita pelajari, dan kita mau hari ini, pagi ini kita mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Karena Tuhan selalu bekerja dimanapun kita berada. Saat kita membuka hati, saat kita menyadari akan kehadirannya, saat kita mau terus berjalan bersama Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, Tuhan akan selalu bekerja. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata bagaimana? Dia Allah yang akan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Untuk apa dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita? Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Bapak Saudara bisa mempersiapkan atau membuka Alkitabnya di Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Yang pertama, bahwa Dia bekerja, Tuhan bekerja dalam hidup kita saat kita merasa lelah dan putus asa. Saat Bapak Saudara mungkin hari-hari ini merasa lelah, merasa capek, bahkan merasa putus asa. Mungkin hari-hari ini Bapak Saudara bertanya, apa yang harus aku lakukan? Mungkin Bapak Saudara hari-hari ini bertanya, siapa yang bisa menolong aku? Mungkin hari ini Bapak Saudara merasa sendiri. Dan kita ketahui bersama bahwa Tuhan mau bekerja dalam situasi yang seperti itu. Lukas pasal 5 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Saudara, tidak ada satupun yang terlewat dari pemandangan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Saudara hari-hari ini, tidak ada satupun yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan semuanya. Tuhan bahkan memperhatikan segala detil peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat di Lukas pasal yang kelima ayat yang kedua. Tadi kita lihat bahwa Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan banyak orang. Bahkan Tuhan melihat satu persatu. Tuhan melihat secara spesial pribadi-pribadi kita. Tuhan melihat secara khusus orang per orang apa yang terjadi masing-masing di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu,
jerih payah yang sedang kita alami hari-hari ini. Tuhan mengerti segala keputusasaan yang sedang dirasakan oleh Bapak Saudara hari-hari ini. Tuhan juga bukan hanya mengerti, tapi Tuhan mau turun tangan. Tuhan mau campur tangan. Tuhan mau memberikan pertolongan. Tuhan mau melimpahkan kasih-Nya. Sebab Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Amin. Bukan hanya baik, tapi sangat baik. Tuhan yang kita sembah bahkan maha baik, yang tidak akan pernah membiarkan Bapak Ibu Saudara bergumul sendiri, yang tidak akan pernah membiarkan Bapak Ibu Saudara terus mengalami kegagalan demi kegagalan, yang tidak akan pernah membiarkan Bapak Ibu Saudara terus mengalami keputusasaan, tapi Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berfirman di dalam Lukas pasal yang keempat, setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kita perlu beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu bukan hanya tahu, bahwa Tuhan itu bukan hanya mengerti, bahwa Tuhan itu bukan hanya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, penderitaan apapun, pergumulan apapun, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan juga memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Artinya apa? Jangan berputus asa. Ayo terus maju. Ayo terus lakukan. Jangan mandek, jangan berhenti, jangan stop untuk melakukan sesuatu. Sebab Tuhan membuka jalan. Saat Bapak Saudara mungkin berkata, "Mana jalan yang harus aku lakukan?" Seakan-akan sekelilingku jalan tertutup. Tidak ada satupun jalan. Seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari dari Mesir, dan di satu perjalanan mereka diperhadapkan, di hadapannya adalah Laut Tiberau. Ketika mereka masih dalam kebingungan, dalam keputusasaan, kita sudah tertutup jalannya. Di belakang terdengar pasukan Israel pasukan Mesir yang menderu-deru, yang siap untuk membunuh mereka. Mereka semakin ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Segala jalan sudah tertutup, di depan tertutup, di belakang tertutup, bahkan sekeliling tertutup. Tetapi ketika mungkin sekeliling kehidupan kita, jalan kehidupan kita tertutup, jalan yang di atas tetap terbuka untuk kita. Amin. Tuhan tetap sanggup membuka jalan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Saudara, bertolaklah lebih dalam lagi, jangan berhenti. Kalau Bapak Saudara mungkin hari-hari ini berkata, aku sudah berdoa sepanjang waktu, aku sudah berdoa berhari-hari, aku sudah berdoa berminggu-minggu, bahkan aku sudah berdoa untuk bertahun-tahun. Firman Tuhan berkata, bertolaklah lebih dalam lagi sebab ketika kita mau melakukan jalannya Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Oleh sebab itu Bapak Saudara, yang perlu kita lakukan di saat-saat seperti ini adalah kita harus tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, Lukas 5 ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi Bapak Saudara, karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Karena Tuhan yang menyuruhnya, yang memerintahkannya, maka aku akan melakukannya juga." Walaupun apa yang diperintahkan Tuhan itu tidak sesuai dengan logika,
Karena biasanya kalau menangkap ikan, menjala ikan, memancing ikan dan sebagainya di laut atau di danau pada waktu itu dilakukan biasanya pada malam hari. Tapi Tuhan memerintahkan di pagi hari atau mungkin siang hari pada waktu itu, ayo tetap tebalkan jalamu, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Petrus berkata, Guru, kami ini sudah mencoba segala cara. Kami ini sudah berbuat yang semaksimal mungkin. Kami ini sudah melakukan yang terbaik menurut keahlian kami. Tapi Simon Petrus, dia mau belajar percaya dan taat kepada Tuhan. Dia berkata, karena Tuhan yang menyuruhnya, aku akan melakukan. Inilah percaya dan taat Bapak Saudara. Mungkin apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Bapak Saudara adalah sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kebiasaan Bapak Saudara, tidak sesuai dengan keahlian, tidak sesuai dengan hal-hal yang biasanya kita lakukan. Tetapi ingat, kalau itu adalah firman Tuhan, kalau itu adalah perintah Tuhan, kalau itu adalah sesuatu yang dari Tuhan, mari kita belajar taat untuk melakukannya. Sebab ketika kita melakukannya, dan sebab ketika Bapak Saudara melakukan perintah Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Di ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, dan setelah mereka melakukannya, apa yang terjadi Bapak Saudara? Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ketika ketaatan dilakukan, ketika perintah Tuhan dilakukan, ketika Bapak Saudara mau belajar untuk melakukan firman Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Bahkan sesuatu yang besar pasti terjadi. Hari-hari ini mungkin bukan hari-hari yang mudah. Saya membaca di satu berita di surat kabar yang seperti headline ya, bahwa harga-harga pokok meroket, akan selalu naik, katakan seperti itu. Nah, ini bukan hari-hari yang mudah, banyak tantangan di hadapan kita. Yang perlu kita lakukan Bapak Saudara apa? Mari kita terus bekerja, mari kita terus melakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan, dan belajar untuk taat, untuk percaya kepada Tuhan, untuk mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahwa Tuhan selalu memberi jalan keluar dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan Bapak Saudara. Amin. Tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Dia bekerja dalam kehidupan kita. Dia bekerja dalam hidup Bapak Saudara. Ketika Bapak Saudara dalam hari-hari ini mungkin mengalami pergumulan, mengalami masalah-masalah, mengalami banyak pertanyaan dalam kehidupan ini, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, bahwa Tuhan bekerja pada diri orang yang aktif. Ya, kita lihat di Lukas pasal 5 ayat 2 dan 3. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Tuhan bertemu dengan orang-orang yang sedang bekerja. Tuhan bertemu dengan orang-orang yang sedang beraktivitas. Tuhan bertemu bukan dengan orang yang sedang duduk-duduk, bukan dengan orang yang sedang mungkin santai-santai tidak mau melakukan satu hal. Tuhan bertemu dengan orang-orang yang sedang beraktivitas, yang sedang bekerja, orang-orang yang aktif. Dan Tuhan mau bekerja pada diri orang-orang yang aktif. Bahkan Tuhan mau bergerak bersama-sama dengan orang-orang yang aktif.
Mungkin Bapak Saudara berkata, oh saya sudah aktif. Saya sudah aktif di WBI misalnya, yang wanita. Ya. Oh, coba lihat absen saya, tidak ada satupun yang kosong. Sehingga besok bisa rekreasi gratis ya, di Bukit Cinta. Tidak bayar. Oh, saya di ibadah ini, oh lihat itu ya, di QR-nya, di pendaftaran, wah pasti ada. Ya, ini memang baik, ini memang yang harus kita lakukan, kita aktif dalam ibadah-ibadah kita. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita meninggalkan ibadah-ibadah kita. Amin. Kita harus rajin, kita harus aktif, kita harus menyediakan waktu untuk beribadah bersama-sama. Tapi Tuhan mau bukan hanya sekedar itu. Tuhan mau kita bukan hanya hari demi hari, minggu demi minggu kita aktif duduk di sebuah kursi di gereja ini. Tapi apa yang kita lakukan dalam ibadah kita? Apakah hati kita aktif tertuju kepada Tuhan? Apakah telinga rohani kita aktif untuk mendengarkan kehendak Tuhan? Apakah hidup kita selalu aktif kita persembahkan kepada Tuhan? Apakah di dalam hati kita ada pertanyaan, Tuhan, apa yang bisa aku kerjakan bagi kemuliaan-Mu? Amin. Itu adalah orang-orang yang betul-betul aktif di dalam Tuhan. Ketika ada orang-orang yang terus mau bergerak bersama dengan Tuhan, belajar melakukan kebenaran firman Tuhan, mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, itu adalah orang-orang yang aktif. Ketika jemaat berkata, Tuhan, aku ternyata bisa melakukan ini, aku mau kerjakan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, aku bisa melakukan ini ternyata. Oh Tuhan, Kau ternyata sudah menaruh talenta ini dalam hidupku, dan aku mau kerjakan bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, hidupku ini 100% aku persembahkan bagi hormat dan kemuliaan-Mu, supaya dimanapun aku berada, apapun yang aku ucapkan, apapun yang aku lakukan, apapun yang aku pikirkan, mendatangkan kemuliaan dan hormat bagi-Mu. Itu adalah orang-orang yang aktif. Amin, Bapak Saudara. Kalau katakan sebelah kanan kiri, kamu sudah aktif belum? Kamu sudah aktif belum? Kamu sudah giat belum di dalam Tuhan? Kamu sudah rohnya menyala-nyala belum di dalam Tuhan? Itu adalah orang yang aktif. Tuhan tidak pernah seperti ini ya, seperti dalam pekerjaan ya. Kamu dengan orang, kamu sudah nganggur ya, yuk ikut aku aja ya. Daripada kamu nganggur, yuk kamu ikut aku saja. Tidak pernah seperti itu, Bapak Saudara. Kalau kita lihat ya, seringkali Allah memilih dan memakai orang-orang yang aktif. Amin. Nuh adalah orang yang aktif. Begitu Tuhan berfirman, buatlah bahtera. Nuh aktif. Nuh menggerakkan keluarganya. Mari kita membuat bahtera. Bertahun-tahun itu Bapak Saudara. Membuat bahtera yang begitu besar. Aktif Bapak Saudara. Aktif bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Abraham, dia orang yang aktif. Dia pekerja, dia punya ternak dan sebagainya. Dia selalu memberikan korban bagi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dia orang yang aktif. Musa, dia orang yang aktif. Tuhan menemui dia ketika Musa mengembalakan kambing domba. Dan Tuhan menampakkan diri di semak belukar yang menyala-nyala. Tuhan selalu menemui orang-orang yang aktif. Yusuf, dia orang yang aktif, dia bekerja keras. Elisa dipanggil oleh Elia ketika sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Orang yang aktif. Daud, orang yang aktif, dia tidak mau tinggal diam. Walaupun kambing domba yang digembalakannya dikatakan hanya 2-3 ekor, tapi dia mau bertanggung jawab, dia mau melakukan yang terbaik, dia mau menjaga dombanya, bahkan dia mau mempertaruhkan nyawanya supaya domba-dombanya pun tetap hidup. Daud adalah orang yang aktif. Petrus, kita lihat di Lukas pasal 5, dia sedang menjala, dia sedang bersusah payah menarik perahu dan sebagainya. Dia adalah orang yang aktif. Matius, pemungut cukai, dipanggil Tuhan ketika sedang melakukan pekerjaannya. Dan banyak contoh, banyak teladan bahwa Tuhan itu mau memakai orang-orang
yang aktif. Orang-orang yang aktif adalah orang-orang yang tidak perlu didorong-dorong, tidak perlu ditarik-tarik, didorong-dorong. Mengapa tak mau maju? Ya, ditarik-tarik. Mengapa tidak tertarik? Oh, bukan seperti itu ya. Ya. Tidak perlu didorong-dorong, tidak perlu ditarik-tarik, tapi punya inisiatif. Amin. Punya motivasi yang besar, punya motivasi yang kuat, punya tekad yang kuat untuk terus maju. Itu adalah orang-orang yang aktif. Dan kami mau semangat semua di tempat ini, dari yang kecil sampai yang bahkan maaf yang paling lanjut usia sekalipun, adalah jemaat yang aktif. Karena Tuhan mau pakai kita semuanya, orang-orang yang aktif. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan mau kita adalah orang-orang yang aktif dan terus bergerak. Almarhum Reinhard Bonnke, penginjil terkenal, berkata bagaimana God always work with workers and moves with movers, but He does not sit with sitters. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya adalah jangan pernah meninggalkan ibadah. Artinya adalah Tuhan itu selalu bekerja dengan para pekerja, mereka yang giat bekerja. Tuhan itu selalu bergerak dengan mereka yang mau bergerak. Tapi Tuhan itu tidak mau duduk-duduk ya, dengan orang yang hanya duduk-duduk saja. Tuh, hari ini kita duduk ya. Makanya ketika ibadah ini kita bukan hanya duduk ya, kita kadang berdiri. Bahkan saya lihat di satu gereja itu, dari yang tua sampai yang lanjut usia, sepertinya dari awal sampai selesai ibadah terus berdiri. Ya, bukan masalah itu. Yang penting adalah kita mau bekerja bagi Tuhan, kita mau bergerak bagi Tuhan, dan kita tidak mau duduk-duduk saja. Amin. Kita tidak mau santai-santai saja di hari-hari terakhir ini, tapi kita mau menyala-nyala roh kita. Kita mau bergerak, kita mau terus maju apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Itu adalah kesimpulan dari apa yang dinyatakan oleh Reinhard Bonnke. Tapi ini bukan kesimpulan terakhir ya. Ada yang mulai, kesimpulan ya, langsung beres-beres. Belum, ini kesimpulan poin yang kedua ya. Masih ada poin lagi. Nah, Tuhan bekerja untuk mengubah hidup kita. Yang bagaimana? Yang pertama adalah yang menyadari bahwa dirinya perlu diubahkan. Lukas 5 ayat yang ke-8 ya. Lukas 5 ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Tuhan bekerja untuk mengubahkan hidup kita. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang menyadari bahwa dirinya berdosa, bahwa dirinya perlu diubahkan, bahwa dirinya masih banyak kekurangan di hadapan Tuhan, bahwa dirinya perlu terus diperbaharui, bahwa dirinya perlu terus dibawa untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau mengubahkan kehidupan orang yang dikatakan dalam firman Tuhan Matius 5 ayat yang ketiga, orang yang miskin di hadapannya, orang yang selalu memerlukan Tuhan, orang yang selalu membuka hatinya kepada Tuhan. Tuhan, aku menyadari segala kekuranganku. Tuhan, aku menyadari segala kelemahanku. Tuhan, mengapa sampai hari ini hidupku ada yang belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan orang-orang yang seperti itulah Tuhan mau ubahkan. Saat kita datang kepada Tuhan, saat kita bersujud di bawah kakinya, saat kita dengan hati yang hancur, hati yang remuk, datang kepada Tuhan dan menyadari segala kekurangan kita, seperti Petrus
ketika dia melihat mujizat Tuhan, ketika dia melihat karya Tuhan, ketika dia melihat berkat Tuhan, ketika dia melihat dan mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Dia melihat Tuhan yang kudus, dia melihat Tuhan yang suci, dia melihat Tuhan yang maha mulia, dan dia menyadari akan keberadaan. Kita masuk tata sucinya. Tuhan mau dimanapun kita berada, kita mengalami kesucian. Tuhan mau dimanapun kita berada, hidup kita disucikan, hidup kita dikuduskan, hidup kita diubahkan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan itu adalah maestro dalam mengubah kehidupan seseorang. Saulus yang dulunya jahat diubahkan Tuhan menjadi Rasul Paulus. Begitu mengasihi jemaat. Dulunya dia menganiaya jemaat, tapi kemudian diubahkan Tuhan mengasihi jemaat. Bahkan mau mati bagi jemaat, mau mati bagi gerejanya, mau mati bagi kemuliaan. Orang-orang yang hatinya paling keras sekalipun, ketika diubahkan Tuhan, akan menjadi hati, akan memiliki hati yang lembut, akan memiliki hati yang penuh kasih sayang. Dengan segala keadaan apapun, latar belakang manusia, bagaimanapun jahatnya, Tuhan bisa, Tuhan sanggup, Tuhan mampu, dan Tuhan mau mengubahkan setiap hati manusia. Karena Tuhan selalu memperhatikan hati kita. Dan ketika hati kita terbuka di hadapan-Nya, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan menghendaki bahwa keberadaan kita akhirnya nanti jadi tidak bercacat celah di hadapan-Nya. Dan kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu merasa mungkin, apakah aku bisa, apakah aku mampu. Sebab Tuhan bekerja dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Saat kita berserah diri mengikuti kehendak-Nya, Tuhan mampu mengubahkan kehidupan kita. Tuhan mampu mengubah hati kita. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, mari kita meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk perubahan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Di Lukas 5 ayat yang ke-11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Dia, mengikut Yesus. Apa artinya meninggalkan segala sesuatu? Memang kalau konteks Petrus dan para teman-temannya adalah meninggalkan segala sesuatu termasuk pekerjaannya, karena mereka mau menjadi murid Tuhan sepenuhnya. Tapi dalam konteks kita, dalam kehidupan kita saat ini adalah meninggalkan kehidupan kita yang lama. Amin. Meninggalkan segala sikap hati kita, segala prinsip-prinsip kehidupan kita, segala sesuatu yang kita anggap secara pribadi benar, tetapi ternyata bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tinggalkan, mari kita buang,
Mari kita lepas dalam kehidupan kita dan kita mengenakan pakaian yang baru, pakaian kekudusan, kesucian dari Tuhan yang akan terus kita kenakan sepanjang kehidupan kita. Tinggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita terus diperbaharui hari ke hari. Metanoia, metamorfo, ya, pertobatan, perubahan. Itu bukan hanya sekali saat Bapak Saudara mungkin berkata, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dalam hari-hari kita, dalam setiap waktu yang kita lalui, dalam setiap jam yang kita tempuh, kita perlu melakukan metanoia, metamorfo, bertobat, berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ini kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau pulihkan gambar diri Allah. Gambar diri Allah Tuhan mau pulihkan dalam hidup kita. Sehingga hari demi hari kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan tidak lagi terjadi seperti yang kita dengar. Oh, kalau di gereja baik, di gereja seperti malaikat. Tapi kalau di luar gereja mungkin seperti malaikat, ya, tapi malaikat penjaga nyawa. Tidak akan terjadi seperti itu. Kehidupan kita akan konsisten sama di gereja seperti malaikat, di luar gereja seperti Tuhan. Amin. Karena itu tujuan hidup kita. Dan orang akan melihat betapa hidup kita semakin berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua, hidup kita tidak lagi sama dengan dunia ini, tapi justru kita akan terus bertumbuh semakin baik, semakin berkenan, dan semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kita diubahkan untuk apa, Bapak Saudara? Di ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon dan kepada kita, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Petrus dulunya penjala ikan, tapi diubahkan Tuhan jadi penjala manusia. Untuk apa kita diubahkan? Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Menjala ikan itu kan berarti menempatkan ikan, menempatkan banyak ikan di satu tempat yang cukup luas. Membawa jiwa-jiwa, mempengaruhi jiwa-jiwa untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Membawa jiwa-jiwa untuk berada di dalam komunitas kerajaan Allah, sehingga mereka mengalami Yesus Kristus Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Ini tujuan Tuhan, mengubahkan kehidupan kita supaya Injil itu semakin tajam, maka hidup kita harus diubahkan. Supaya Injil itu berbicara semakin keras, bahkan banyak didengar oleh orang-orang yang belum percaya, maka kita perlu berubah terus sesuai dengan Injil, kebenaran firman Tuhan, supaya jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Hari-hari ini saya percaya bahwa Tuhan itu sedang dan mau bekerja dengan luar biasa dalam gerejanya, dalam kehidupan kita. Saya percaya hari-hari ini merupakan hari-hari yang istimewa di dalam Tuhan. Saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari kegerakan Roh Kudus melanda gerejanya. Oleh sebab itu persiapkan hati kita, Bapak Saudara, diubahkan di dalam Tuhan menjadi saksi-saksinya yang hidup. Mungkin kita berkata, oh saya tidak hafal Alkitab, saya tidak banyak mengetahui Alkitab. Tidak masalah. Yang penting hidup saudara terus diubahkan sesuai apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan itu adalah Alkitab yang hidup. Amin. Dan membawa jiwa bagi Tuhan itu tidak harus dengan cara-cara yang mungkin harus spektakuler dan sebagainya. Bahkan dengan cara-cara yang sederhana pun jiwa-jiwa bisa
datang dan mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Suatu hari murid di Elmudi, penginjil terkenal, mengajak di Elmudi untuk memberitakan Injil. Pak, ayo hari ini kita memberitakan Injil. Baiklah, ayo kita jalan, kita temui orang-orang untuk kita beritakan Injil. Nah, ketika di Elmudi dan muridnya ini memberitakan Injil, di Elmudi bertemu dengan seseorang, menyapa, ya, salam, ya, menyapa, ya, sugeng Injil Bu, ya, sugeng siang, ya. Ini di Elmudi bisa bahasa Jawa ya. Wah, menyapa dengan ramah, tersenyum dan sebagainya. Hanya itu yang dilakukan. Muridnya kebingungan, ini apa ini, penginjil model apa ini? Satu ayat pun dari tadi belum keluar. Dan setelah selesai, orang itu bertanya, Pak, katanya menginjil, mana ayatnya? Katanya menginjil, mana perkataan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat? Di Elmudi berkata, ketika kita bersikap ramah, beri salam dengan ramah, berikan senyuman yang tulus, memberikan perhatian, sesungguhnya kita sedang menginjil, kita memberitakan kasih Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini pasti mampu, pasti bisa memberitakan Injil dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari hidup kita terus diubahkan di dalam Tuhan. Haleluya. Yang selanjutnya, Tuhan bekerja untuk memulihkan hidup kita. Terus di Lukas pasal yang kelima, telah diubahkan Tuhan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tetapi kemudian Yohanes 21 ayat 3, sesudah Yesus Kristus disalib dan kemudian bangkit, mungkin murid-murid merasa putus asa. Oh, Yesus meninggalkan. Mungkin mereka merasa tidak punya kekuatan, tidak berdaya. Sehingga kemudian Petrus berkata, ayo kita menjala ikan lagi. Ayo kita memancing ikan lagi seperti yang dulu kita lakukan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu mau memulihkan kita ke tempat, ke posisi yang Tuhan kehendaki. Di dalam Yohanes 21 ayat 3 sampai 10, ayat 15 sampai 19, Yesus Kristus menampakkan diri di danau, jalan di atas air, dan melakukan yang sama ketika peristiwa Petrus dipanggil menjadi murid. Yesus berkata, apakah kamu punya laut dan sebagainya? Murid berkata, oh kami sudah sepanjang malam ini tidak bisa menangkap satu ekor pun. Dan Yesus berkata, lakukan ini. Mereka melakukannya. Dan mereka menangkap banyak ikan. Katakan 153 ekor jumlahnya. Jumlah yang sangat banyak. Itu satu perahu yang tidak terlalu besar. Dan dari situ Petrus mulai menyadari, oh dulu aku dipanggil Tuhan untuk menjadi muridnya, untuk melayani, untuk melakukan kehendak. Saat Tuhan melakukan mujizat, menyediakan ikan yang sangat banyak, ketika kelelahan, ketika capek, ketika tiada hasil. Dan kemudian Tuhan Yesus melakukan percakapan pribadi dengan Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini ditujukan juga kepada kita. Apakah mungkin hari-hari ini kita sudah kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan? Apakah hari-hari ini persekutuan kita dengan Tuhan jauh? Apakah hari-hari ini kita merasa, ya yang penting saya ke gereja? Apakah hari-hari ini mungkin kita merasa, yang penting saya sudah menjadi orang Kristen,
Yang penting saya sudah melakukan ini sebagai orang Kristen. Mungkin Bapak Saudara dulunya begitu giat di dalam Tuhan. Dulunya begitu rindu, lapar dan haus akan Tuhan. Dulunya begitu rindu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi spirit yang seperti itu, semangat yang seperti itu, mungkin hari-hari ini mulai turun, mulai kendor, mulai padam bahkan. Tapi Tuhan mau pulihkan Bapak Saudara. Tuhan mau bawa kembali Bapak Saudara ke tempat yang sebenarnya, ke posisi yang sebenarnya, ke tempat bahwa kita semuanya adalah murid-muridnya yang senantiasa perlu mengikut Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau pulihkan Bapak Saudara. Tuhan tidak mau kita hanya sekedar menjadi orang Kristen. Tuhan tidak mau kita hanya sekedar beribadah hari demi hari. Tapi Tuhan mau bangkitkan kita. Tuhan mau pulihkan kita. Tuhan mau setiap hati kita, setiap roh kita menyala-nyala untuk mengasihi Dia, untuk melakukan yang terbaik bagi Dia. Pemain musik bisa mempersiapkan diri. Haleluya. Siapkan hati kita. Kita pada kesimpulan, sampai pada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bukan berarti kita bersiap-siap untuk pulang, tapi kesimpulan ini kita bersiap-siap membuka hati kita. Amin. Bersiap-siap untuk menerima lawatan dari Tuhan. Karena Tuhan mau pulihkan kita. Amin. Tuhan mau pulihkan kita. Dia bekerja dalam pergumulan hidup kita. Dia bekerja dengan orang yang aktif bergerak mau maju di dalam Tuhan. Dia bergerak, dia bekerja untuk mengubahkan kehidupan Bapak Saudara. Dia bekerja untuk memulihkan hidup Bapak Saudara. Amin. Amin. Siapa yang kita Tuhan. Amin. Tidak ada pengumuman tambahan, mari kita akhiri ibadah ini dengan bangkit berdiri. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah melawat kami. Dan kami sadar Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memperhatikan, dan khususnya hal-hal rohani. Dan kami rindu setiap kami yang sudah Engkau lawat sungguh-sungguh merespon kebenaran firman yang sudah kami terima. Untuk kami kembali aktif mencari wajah Tuhan lebih dulu, maka segala berkat Tuhan akan menyertainya. Oleh sebab itu, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu lewat lidah bibir hamba-Mu. Biarlah Tuhan terus pakai, berikan hikmat pewahyuan yang selalu baru kepada hamba-Mu ini, sehingga kami semua boleh menerima berkat lewat kebenaran firman yang disampaikan. Kami percaya pengurapan di antara kami makin hari makin kuat, karena kami merespon firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Dan tentunya pagi ini kami teringat anak-Mu, hamba-Mu, Bu Yusak yang masih dirawat di Singapura. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Demikian pula Bu Yusak dan Pak Yusak dan Denny yang harus menemani di sana. Tuhan, lawat mereka juga. Nyatakan mujizat-Mu, kami tidak pernah ragu. Kuasa dan mujizat-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kasih, anugerah, kebaikan dan segala sesuatunya tidak pernah berubah. Kami jemaat seluruhnya sehati menyatakan lawat dan jamah, pulihkan, sehingga dalam waktu singkat ini boleh kembali dengan keadaan yang sempurna sehatannya. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya setiap kami hadir pun Tuhan akan melawat kami. Tuhan akan menuntun, membimbing, memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kami, baik ekonomi, keluarga, kesehatan. Tuhan melawat kami, supaya lewat kesehatan kami, supaya lewat berkat yang Tuhan berikan kepada kami boleh berkontribusi untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, akhirnya kalau sebentar kami mengakhiri ibadah itu kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya sebagai anak Allah ada malaikat yang menjaga, melindungi kami, baik yang pulang dalam kota maupun yang akan keluar kota, sehingga kami semua boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan akhiri ibadah ini. Sekarang jemaat Tuhan angkat hatimu, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun jalan hidupmu kepada rencana Allah yang sempurna. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.